Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal ngasih penjelasan mengenai salah satu materi fisika, khususnya materi kelas 11 IPA dan di bab fluida dinamis, materi atau subbab aliran fluida serta asas kontinuitas. Sebelum kita lebih jauh mengenai aliran fluida dan juga asas kontinuitas, kita ketahui dulu apa itu fluida dinamis. Sebenarnya ada banyak sekali definisi dari fluida dinamis yang bakal kita ketahui, misalnya kita searching lewat aplikasi Google ataupun kita lihat dari beberapa referensi buku. Namun singkatnya kita bisa menyebut fluida dinamis sebagai sebuah fluida yang bergerak. Ingat ya, fluida di sini bukan hanya air, tapi juga udara. Jadi kalau misalnya orang menyebut fluida itu hanya zat cair, maka itu adalah sesuatu yang salah karena fluida itu terdiri atas zat cair dan juga udara. Kenapa udara juga bisa kita sebut sebagai fluida yang dinamis? Mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau misalnya di dunia ini ada yang namanya angin. Nah, angin itu adalah salah satu contoh dari udara yang bergerak. Selanjutnya di sini ada beberapa poin-poin mengenai fluida dinamis. Jadi fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap alirannya tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika diberi tekanan atau dimampatkan. Jadi apabila ia dimampatkan atau diberi tekanan, maka massa jenisnya itu tidak akan berubah, jadi massa jenisnya akan selalu tetap sama. Kemudian ada yang aliran termampatkan, jadi aliran fluidanya ini mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ia diberi tekanan. Jadi ini adalah kebalikan dari poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah alirannya stasioner. Jadi tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Jadi mereka memiliki arah yang statis, jadi memang arahnya tetap sama dan konstan, tidak ada mengalami turbulensi atau pusaran-pusaran arah fluida tersebut. Kemudian ada juga yang alirannya tunak atau steady. Jadi di sini aliran fluidanya memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Dan ada juga yang alirannya tidak tunak atau non-steady flow. Jadi aliran fluidanya memiliki kecepatan yang tidak konstan terhadap waktu. Jadi dia berubah, kebalikan dari yang aliran tunak tadi. Kemudian di sini adalah aliran kental, artinya aliran fluida mengalami gesekan akibat sifat kekentalan atau viskositas fluida itu, baik gesekan antara partikel fluida dengan tempatnya maupun gesekan antar partikel fluida. Seperti yang kita sudah bahas juga di materi fluida statis mengenai viskositas, itu adalah salah satu juga yang merupakan sifat dari fluida dinamis ini sendiri. Kemudian ada juga yang alirannya tidak kental, artinya aliran fluida ini tidak mengalami gesekan akibat sifat kekentalan atau viskositas fluida itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama kita akan mempelajari mengenai aliran fluida dan yang kedua adalah mengenai asas kontinuitas. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di sini adalah jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida ini ternyata terbagi menjadi dua bagian, jadi atau ada dua jenis seperti itu. Ada yang disebut dengan aliran laminar dan ada juga yang disebut dengan aliran turbulen. Kalau dari namanya sudah berbeda, kira-kira perbedaan yang mendalam atau spesifik dari jenis aliran ini kira-kira apa ya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Di sini adalah aliran laminar. Aliran laminar merupakan aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Jadi setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminar adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Jadi di sini di sebelah kanan ini adalah ilustrasi dari aliran laminar. Kalau menurut definisinya, kita bisa mengetahui bahwa aliran ini arahnya itu sama atau konstan dan dia itu bersebelahan dengan paket-paket fluida lainnya. Jadi misalnya ini kita anggap dengan paket fluida pertama, kemudian ini adalah paket fluida kedua, dan ini paket fluida ketiga sampai seterusnya. Mereka bersebelahan dan sejajar, jadi tidak ada yang saling tabrakan atau arahnya itu adalah menuju arah yang sama. Itu adalah aliran laminar.
Kemudian ini adalah kebalikannya atau aliran turbulen. Jadi aliran turbulen ini adalah aliran di mana paket fluidanya itu tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida yang di sebelahnya. Jadi setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur yang lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau juga yang bisa disebut dengan turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Di sini kita bisa lihat gambarnya, arah dari alirannya itu berseberangan atau misalnya ini kita bisa lihat sangat berantakan, tidak seperti aliran laminar tadi yang benar-benar arahnya itu sejajar dan menuju arah yang sama. Di sini kita bisa lihat arahnya kebanyakan berbeda dan ada pusaran-pusaran atau membentuk lingkaran seperti ini. Ini kalau misalnya kecepatan dari aliran itu sangat tinggi. Kalau misalnya fluidanya ini bergerak, tentu dia akan memiliki kecepatan. Jadi, kalau di dalam fluida kita akan mengenal yang disebut dengan debit atau yang biasa dilambangkan dengan huruf Q besar. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Biasanya kita gunakan satuan internasional yaitu dalam sekan atau detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula ini. Jadi kita bisa gunakan salah satu dari formula ini, di mana Q sama dengan A dikali V atau Q sama dengan V per T. Keterangannya di sini adalah Q seperti yang sudah disebutkan bahwa Q adalah debit aliran fluida di mana dengan satuan meter kubik per second. Kemudian V besar adalah volume fluida dengan satuan meter kubik. T kecil atau di rumus ini adalah T besar adalah selang waktu dengan satuan second atau detik. Kemudian A adalah luasan penampang aliran dengan satuan meter kubik. Kemudian V kecil adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second. Setelah kita mempelajari jenis-jenis dari aliran fluida, di sini kita akan membahas mengenai asas kontinuitas. Kira-kira apa itu asas kontinuitas? Jadi, jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu sama besar dalam selang waktu yang sama. Atau dengan kata lain, karena fluida tidak mampu dimampatkan, kita ingat lagi sifatnya yang di awal tadi atau incompressible, maka aliran fluida di sembarang titik akan tetap sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit di aliran 1 sama dengan debit di aliran 2. Kita bisa lihat gambarnya di slide berikut. Di sini adalah ilustrasi asas kontinuitas. Bisa kita lihat di bagian sini adalah luas penampang yang lebih besar. Di sini adalah luas penampang yang lebih kecil. Kalau berdasarkan prinsip dari asas kontinuitas tadi, maka debit di luas penampang yang besar ini dan yang di kecil ini itu akan sama. Mari kita lihat pembuktiannya berdasarkan persamaan matematis. Baiklah, di sini kita bisa lihat massa 1 sama dengan massa 2 karena yang mengalir itu adalah jenis fluida yang sama. Kemudian kita ketahui rumus dari massa adalah Rho 1, ini kita anggap adalah massa 1, Rho 1 dikali A1 dikali volume 1 dikali dengan delta T. Dan massa di luas penampang yang kedua sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali volume kedua dan dikali dengan delta T. Dengan membagi kedua rumus dengan delta T, kenapa dibagi dengan delta T? Karena selang waktunya akan sama, jadi bisa kita langsung coret saja sehingga persamaannya akan menjadi Rho 1 dikali A1 dikali V1 sama dengan Rho 2 kali A2 dan dikali V2. Karena massa jenis fluida yang mengalir adalah konstan atau sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana fluidanya itu tetap sama meskipun dia di penampang 1 dan kedua, maka massa jenisnya akan sama, sehingga bisa kita coret juga. Akhirnya menjadi A1 V1 dan A2 V2.
Kalau diingat mengenai persamaan debit di slide sebelum ini, kita bisa mengetahui bahwa Q sama dengan A dikali V. Sehingga kita bisa tentukan bahwa Q1 sama dengan Q2. Setelah mempelajari materi dan juga persamaan dari asas kontinuitas ini, kita akan mengerjakan sebuah contoh soal di sini. Baiklah, mari kita perhatikan gambar di bawah. Di sini ada sebuah tabung dengan luas penampang yang berbeda. Di sini kecepatan masuknya dari sebelah kiri kemudian keluar di sebelah kanan dengan diameter penampang pertama adalah 6 cm dan diameter penampang kedua adalah 3 cm. Yang ditanya adalah berapakah besar kecepatan air yang mengalir pada penampang 1 atau V1 jika besar V2 adalah 10 meter per second. Kita masukkan ke dalam rumus tadi di mana Q1 sama dengan Q2, kemudian A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita ketahui rumus luas dari lingkaran adalah 1/4 D kuadrat. Dan V ini adalah yang akan kita cari. Kemudian A2 sama dengan 1/4 Pi kali D2 kuadrat dikali dengan V2. Kita ketahui tadi nilai V2 adalah 10 meter per second, kemudian nilai D1 adalah 6 dan D2 adalah 3. Kita masukkan angka-angkanya sehingga kita hitung dalam hitungan matematis akan menghasilkan V1 sama dengan 2,5 meter per second. Jadi kecepatan air yang mengalir pada penampang pertama ini adalah 2,5 meter per second. Kalau dari soal ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa semakin besar luas penampang maka kecepatannya akan semakin kecil, sedangkan semakin kecil luas penampang dari tabung tersebut maka kecepatannya akan semakin besar. Baiklah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman lainnya yang siapa tahu membutuhkan materi ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya melalui email di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.